Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi ya, kita kembali ke rumah Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di sini Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan yang mencari Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, bukakan pikiran, telinga, dan hati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para jemaat yang belum hadir di tempat ini Tuhan, Kau yang selalu sertai mereka Tuhan hingga sampai ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Mari kita mulai minggu ini dengan memuji Tuhan kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang menjadi tempat jawaban. Tuhan, tempat kami mencari jawaban Tuhan. Hanya Kau adalah satu-satunya tempat kami berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
sedia bagiku. Segalanya Kau ku cinta, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Kita mulainya pelan dulu ya. Jadi kita mau benar-benar sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan menyembah Dia. Tapi setelah ini saya undang para jemaat untuk berdiri. Mari kita semangat ya untuk minggu ini ya. Siap untuk kobarkan api kita semua untuk Tuhan kita? Siap. Let's go. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Yang takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Oh, naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Kalau ada oyo-oyo nanti dibalas oyo-oyo ya. Mari kita nyanyi sama-sama untuk Tuhan kita. Oh 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 Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh
Sebelum saya mempersilakan para jemaat duduk, boleh sapa kanan kiri dulu. Happy Sunday, happy Sunday. Ya, boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Lagu ini secara khusus ya sangat melekat gitu ya di hati gitu. Kita itu hidup di dunia itu untuk apa gitu. Terus lagu ini muncul dan ternyata yang kita kejar itu selama ini adalah mahkota kehidupan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu mengikut pada Tuhan, selalu mengikuti jalannya, selalu mencari Dia gitu. Dan itu bukanlah jalan yang mudah. Tapi dengan lagu ini itu kita saling menguatkan ya, untuk bisa saling sama-sama untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Mari kita siapkan hati kita, nyanyikan lagu ini dari hati yang paling terdalam. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya mengundang para jemaat untuk berdiri. Sekalipun tubuh dan hatiku lenyap, tetapkanlah Tuhanku selamanya. Sembah Dia, oh Tuhan.
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi katakan, melayani, mengasihimu Tuhan, Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Mari saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita angkat ucapan syukur kehadirat-Nya. Bersyukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Bahkan Ia memberikan nyawanya untuk kita, yang menjadikan hidup kita menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur untuk salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta-Mu bagi kami Tuhan. Kau buktikan semuanya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada apapun yang dapat kami berikan untuk ganti kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tiada apapun yang dapat kami bawa untuk ganti cinta Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya mau bawa hidup kami. Kami mau hanya ucapan syukur kami Tuhan. Untuk semua yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Untuk semua yang Tuhan sudah buktikan di kayu salib melalui kematian anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Hati kami limpah dengan sukacita sebab Tuhan sudah mati bagi kami dan menjadi kabar baik untuk setiap kami yang percaya. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Bahwa Tuhan sudah mati bagi kami, memberikan kami pengharapan yang baru, hidup yang baru. Ajar kami untuk kami mengasihi Engkau Tuhan, menghargai setiap pengorbanan dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu yang lebih berarti, tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang kami pernah terima dalam hidup ini selain kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Biar kabar ini menjadi sukacita bagi kami dan kami hidup dalam kasih-Mu itu, kami hidup dalam anugerah-Mu. Sedia hati kami Tuhan untuk kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya firman Tuhan ini berbicara bagi kami, tidak hanya berbicara tetapi mengubahkan kami Tuhan, memperbarui komitmen kami, iman kami menjadi semakin setia, kami menjadi semakin mengasihi Engkau, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dan Engkau kiranya menolong hamba-Mu yang akan menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba terbatas dan penuh dengan kekurangan, tetapi biarlah Engkau yang bekerja melalui hamba-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan ini sama-sama mengubahkan setiap kami. Biar kiranya firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling subur, tertanam, berakar, berbuah lebat, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan antusias. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Ya, terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus, tentunya untuk semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, saya dan saudara. Tinggal beberapa, ya kurang dari 1 bulan lagi kita akan masuki akhir bulan di tahun ini saudara. Dan kita bersyukur atas itu sebab kita melihat kesetiaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk kesediaannya. Saudara, ketika saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya kemudian berpikir apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saya. Sehingga kadangkala mungkin sebagian orang percaya atau bahkan ya bukan sebagian, banyak orang percaya yang kemudian ketika mendengar kabar Injil, ketika mendengar kabar sukacita atau ketika mengingat tentang salib, ini kemudian menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, saya tahu Tuhan mati buat saya. Ya, saya tahu Tuhan mati buat saya untuk kemudian memperbaiki status saya di hadapan Allah. Dan kemudian orang-orang percaya hidup dan kemudian menganggap bahwa Injil adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan saya pernah menemui orang yang kemudian mengatakan dan bertanya, apakah kematian Tuhan itu masih relevan begitu? Bahkan ada teman kemudian yang mengatakan, saya bingung, saya heran. Kenapa sih? Ya saya tahu dia mati karena kasih buat saya begitu. Kenapa sih Tuhan mati di kayu salib, repot-repot aja Tuhan gitu. Sebagai Tuhan, dia bilang sampai dia katakan bahwa kayak gak ada kerjaan lain aja cuma buat mati buat saya gitu. Apakah Tuhan kurang kerjaan? Saudara, hari-hari ini kabar sukacita atau Injil kematian Yesus Kristus atau salib itu sendiri menjadi sesuatu mungkin yang biasa-biasa aja buat kita. Ini bukan lagi menjadi sesuatu yang bikin kita antusias untuk hidup dalam kasih Tuhan, untuk hidup dalam kehendak Tuhan, saudara. Nah, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul, terima kasih Bu.
Saya berikan judul, sudahkah Anda mengalami kuasa Injil? Sudahkah Anda mengalami kuasa Injil? Ketika saya merenungkan kebenaran firman ini berbicara tentang kuasa, saya mengingat satu pribadi yang sangat penting dalam hidup saya. Siapa dia? Adalah orang tua saya, spesifiknya papa saya sendiri begitu. Nah, dalam memori saya, bahkan dalam memori masa kecil saya melihat papa saya sebagai sosok yang sangat kuat, saudara. Bukan hanya kuat dalam hal mental, tetapi secara fisik begitu. Sehingga saya menjadi sedikit berbeda dengan adik-adik saya yang lainnya begitu. Papa itu selalu bilang, kamu kalau bercanda sama adik-adik saya kan ada 3. Kita laki-laki semua. Terima kasih kok. Saya dapat sumbangan tisu banyak sekali pagi ini, saudara. Nah, kembali lagi. Papa itu saya selalu titip pesan. Kamu kalau bercanda dengan adik-adikmu itu hati-hati begitu. Badanmu, fisikmu itu jauh berbeda dengan mereka begitu. Karena kamu jauh lebih kuat, ya memang jauh lebih kuat begitu, saudara. Karena dari kecil karena lingkungan, karena tempat tinggal kami memang ya biasalah kayak anak-anak kecil yang hidup di desa. Kadang kita untuk waktu liburan itu untuk mengisi waktu liburan dan kemudian cari uang jajan begitu kan. Kadang kita kayak panjat kelapa untuk kemudian dijual. Nah, uangnya kita pakai buat jajan. Kemudian kadang kita ke sungai untuk cari pasir, cari batu, kemudian kita jual. Dan itu kemudian yang membentuk fisik saya menjadi ya sedikit lebih kuat begitu. Nah, tetapi waktu masih kecil papa bilang, makanya kamu kalau bercanda dengan adik-adikmu hati-hati. Jangan sampai mereka cedera begitu. Jangan sampai mereka cedera kalau misalnya kemudian bercanda dengan mereka. Nah, sehingga kalau bercanda dengan papa itu biasanya yang saya bercanda dengan papa itu agak aneh begitu. Kadangkala kita waktu masih kecil, SMP, SMA kadangkala saya coba dengan papa kayak ya mainan-mainannya cowok-cowok kayak pancol dan lain sebagainya yang begitu-begitu, saudara. Nah, tetapi waktu masih kecil saya ingat persis susah sekali mau kalahkan orang tua ini karena sangat kuat, saudara. Kuat sekali karena masa mudanya papa juga cukup keras begitu. Ya, pekerjaan fisik yang sangat berat itu udah biasa untuk beliau. Nah, kembali lagi, tetapi terlepas dari rekam memori masa kecil saya yang melihat pribadi papa saya adalah orang yang kuat dan punya kekuatan yang luar biasa, saudara. Tetapi ada satu kesempatan, ada satu momen yang saya ingat persis. Waktu saya kelas 3 SD, di situ saya tidak bisa melihat bagaimana kekuatan dan kehebatan papa saya begitu. Sehebat-hebatnya papa saya. Terima kasih, ada yang sumbang air minum lagi. Mungkin habis ini ada yang sumbang nasi goreng. Nah, dalam rekam memori masa kecil saya, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya papa saya, ada satu momen, ada satu kesempatan di mana papa saya tidak bisa melihat pribadi papa saya sebagai orang yang kuat dan selalu ada buat saya, saudara. Jadi waktu itu kan masih kecil, kelas 3 atau kelas 4 SD begitu. Nah, untuk kami itu kayak sungai, danau itu udah biasa buat kami, hutan itu udah biasa buat kami. Tapi waktu itu belum bisa berenang sama sekali. Padahal kan sebenarnya berenang itu keterampilan dasar untuk bertahan hidup begitu. Nah, akhirnya kita lagi ya acara keluarga, akhirnya rekreasi semua ke danau begitu. Karena di kampung nggak ada mall, saudara. Jadi orang kalau rekreasi ya ke danau, ke alam. Tapi ya banyak, worth it lah begitu di Poso. Nah, akhirnya jalan kita di satu tempat begitu, kemudian harus ke sebelah sana dan itu hanya bisa lewat air, ikut pinggiran air begitu. Jalan di atas batu-batu, di atas batu-batu yang ada air selutut begitu. Tapi di bawah itu langsung tubir begitu, kayak biru, langsung biru agak ke hijau, air danau lah. Nah, sudah jalan, kemudian ketika berjalan, nah rupanya kan danau itu biarpun dia ya kalau Danau Poso itu sendiri dia ada beberapa tempat, ada beberapa titik itu memang yang dia agak berombak, padahal danau karena angin kencang kan, bukan laut, dia berombak. Nah, akhirnya dan di bagian sebelah kiri saya di antara batu-batu saya lihat sesuatu yang bergoyang-goyang begini-begini, saudara. Begini-begini saudara. Goyang-goyang. Nah, karena agak gelap, cahaya kurang karena memang agak sore kita ke sana. Kemudian temannya papa duluan jalan, papa itu masih di sana di belakang. Temannya papa duluan jalan dan kemudian setelah dia jalan, dia udah sampai seberang, kemudian dia teriak karena saya ikut dia persis dari belakang. Cuma karena dia orang tua, lebih kuat, lebih besar dan bisa berenang, dia udah langsung putar, nggak lewat pinggiran batu-batu lagi, langsung putar berenang langsung tembus di sebelah. Nah, saya ditinggal di sini. Kemudian dari sebelah dia teriak, "Jangan lewat situ, ada ular." Ada ular sebelah kirimu. Kan dipanggil saya nama tengah saya Etnan, jangan lewat situ, ada ular. Begini kan di air. Nah, saya juga kurang bisa mengenali itu apa, saudara. Jadi karena panik akhirnya saya lompat. Padahal tadi ini tubir, saudara. Lompat, tak.
Setelah lompat langsung begini, langsung menari di atas air, saudara. Karena tenggelam, minum air, sebegitu teriak-teriak, papa tolong saya, papa tolong saya. Tapi papa itu jauh, nggak bisa lakuin apa-apa. Papa itu udah panik, udah bingung mau lari juga, dia udah coba lari untuk berusaha, tapi ya perlu waktu untuk sampai di sana. Kecil kemungkinan untuk saya bisa diselamatkan sebelum dia tiba. Akhirnya temannya papa tadi yang kemudian sudah sampai terlebih dahulu, itu yang kemudian balik dan menyelamatkan saya. Dia kemudian tarik tangan saya dari air, entah, dia tarik di sini saudara, di baju. Dia tarik di baju. Akhirnya selamat, saudara. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari sini, sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya, bahkan saya bisa katakan papa saya yang punya kekuatan, yang saya percaya yang bisa lebih kuat, lebih hebat dari saya. Tapi ada satu saat, ada satu kesempatan, ada satu momen di mana dia tidak bisa melakukan apa-apa karena keterbatasannya. Dia tidak bisa melakukan apapun karena keterbatasannya, karena kekurangan. Jadi dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh jarak, dibatasi mungkin juga kemampuan fisik yang kebetulan pada saat itu tidak memungkinkan untuk menyelamatkan saya. Jadi sehebat-hebat apapun manusia, akan ada satu kesempatan, bahkan akan ada satu hal yang tidak akan bisa dan tidak akan mampu dilakukan oleh seorang manusia. Dan tahukah saudara, ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan, terlepas dari seberapa hebatnya kita, seberapa kuatnya kita, seberapa mampunya kita, seberapa berkuasanya kita. Ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan. Apa itu? Menyelamatkan diri kita sendiri. Menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara sudah belajar, minggu lalu sudah dibahas bagaimana kuatnya efek dari dosa itu, yang kemudian merusakkan hubungan antara Allah dan manusia, sehingga manusia terlepas dari kekuatan, kehebatan, bahkan kebaikan dari manusia itu sendiri tidak akan bisa, tidak akan mungkin untuk membuat dia diselamatkan. Sehingga dengan jelas di pagi hari ini mari kita akan buka secara bersama-sama Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu sendiri hanya terletak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keselamatan itu sendiri hanya terletak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekuat, sehebat, seberkuasa apapun manusia, bahkan sebaik apapun kita, saudara, tidak akan ada yang bisa membuat kita diselamatkan selain hanya oleh Yesus Kristus. Selain hanya oleh Yesus Kristus. Nah, sudahkah Anda mengalami kuasa Injil? Sudahkah Anda mengalami kuasa Injil? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saudara, apa yang kemudian menjadi masalah kepada jemaat yang ada di Roma, sehingga kemudian Rasul Paulus menuliskan surat dan kemudian mengatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kemudian Rasul Paulus melihat ini sebagai suatu kepentingan yang sangat mendesak, bahwa Rasul Paulus perlu berbicara dan menjawab pertanyaan tentang keselamatan yang benar. Karena ada Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa keselamatan bisa diperoleh ketika kita menaati, mengikuti hukum Taurat. Sehingga orang-orang non-Yahudi kemudian dipaksa untuk mengikuti semua budaya-budaya orang-orang Yahudi di zaman itu. Sehingga konsep keselamatan itu menjadi agak bias, tidak jelas. Apakah keselamatan itu terletak, kita bisa selamat hanya karena menaati hukum Taurat, atau betul-betulkah kita selamat hanya karena anugerah Allah begitu. Sehingga sulit bagi mereka untuk membedakan bagaimana mereka bisa diselamatkan. Sehingga kemudian Rasul Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, saudara. Nah, akan menjadi pertanyaan untuk kita kemudian mengikuti
kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Apa itu kuasa Injil? Yang pertama, saudara, slide berikutnya. Yang pertama adalah kuasa Injil adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan. Amin. Kuasa Injil adalah kuasa yang sangat yang sanggup untuk menyelamatkan. Paulus menjadi begitu yakin dengan Injil yang dia percayai. Sehingga dengan pede di bagian pertama ayat yang ke-16 dia mengatakan, sebab aku, Rasul Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya, saudara. Jadi Paulus menjadi begitu yakin dan begitu pede bahwa Injil itu sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yunani, tetapi setiap orang yang percaya, saudara. Nah, ketika saya menelusuri dan mempelajari, di situ dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kekuatan itu sendiri kalau dilihat dari bahasa aslinya berarti dunamis atau dunamai. Kekuatan yang sanggup menjadikan sesuatu yang mustahil dan kemudian menjadi mungkin, saudara. Dan ini bisa terjadi, bisa digerakkan kalau ada dunatos atau pribadi yang menggerakkan. Dan dalam konteks ini adalah pribadi Tuhan itu sendiri yang kemudian dapat memberikan kekuatan, kuasa melalui Injil sehingga orang dapat diselamatkan, saudara. Sehingga Rasul Paulus di sini mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan, saudara. Yang sanggup menyelamatkan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu dalam Roma 3 ayat yang ke-9. Sebelum kita melihat bahwa Injil adalah kekuatan yang sanggup menyelamatkan, tetapi kita melihat dulu realita bagaimana sebelum itu. Roma 8 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat berikutnya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak, saudara. Tidak ada yang benar dan seorang pun tidak. Dan realitanya ternyata, saudara, semua orang telah berada di bawah kuasa dosa, saudara. Di bawah kuasa dosa. Dan pada akhirnya, endingnya, upah dosa adalah maut dan kebinasaan. Nah, saudara sudah sama-sama tahu hal ini. Tetapi firman Tuhan datang di pagi hari ini mengatakan bahwa semua orang realitanya sudah berada di bawah kuasa dosa. Terlepas sebaik apapun dia, sehebat apapun dia, sesuci apapun dia, setiap orang, Rasul Paulus mengatakan sudah berada di bawah kuasa dosa. Kemarin waktu kita KTB di Barat 1 ya, itu saya bersaksi di situ, kemudian saya mengatakan, ya sebelum saya menyadari kebenaran ini ya, karena lahir dari keluarga hamba Tuhan, karena lahir dari keluarga pendeta, dan dari kecil juga ya hidup melayani itu buat saya sudah biasa, saudara. Belajar melayani dari umur 5 atau 6 tahun sebagai ya pembawa kolekte. Tapi mungkin kalau di kota mungkin pembawa kolekte agak hilang lapangan pekerjaannya karena kan udah bisa scan tuh. Kalau di desa itu walaupun biasanya anak-anak sekolah minggu itu dibuat rapi-rapi lah, dibuat ganteng-ganteng. Sampai dulu waktu masih kecil itu mama saya itu kalau kasih bedak saya itu macam tembok biasa dibuat, saudara. Tebal-tebal. Nah, tapi supaya bisa enak dilihat, wangi kalau dicium jemaat begitu kan. Nah, jadi saya belajar untuk melayani sejak kecil sebagai seorang pembawa kolekte. Kemudian kelas 5, kelas 6 belajar main musik. Akhirnya kelas 1 SMP itu udah mulai main musik. Nah, saudara, kemudian saya berpikir sebelum menyadari kebenaran ini bahwa, saya kan anak hamba Tuhan. Dari kecil hidup di lingkungan rohani, di lingkungan gereja. Bahkan sudah belajar melayani dari kecil. Sehingga saya memiliki pemahaman pada waktu itu bahwa saya adalah orang yang tidak berdosa. Sombong rohani, saudara. Sombong rohani itu kan yang bahaya. Sebenarnya dia adalah orang berdosa, tapi nggak sadar kalau dia berdosa. Dia nggak sadar kalau misalnya dia berdosa, berbahaya, saudara. Nah, tetapi kemudian dalam satu kesempatan, kemudian ketika belajar, dengar firman Tuhan dan kemudian belajar, pada akhirnya saya menyadari bahwa sebaik apapun saya, sehebat apapun saya, sesuci apapun saya dalam pemandangan saya, dalam pengalaman-pengalaman saya,
ya ternyata saya adalah orang yang berdosa juga. Tidak satu pun di hadapan Tuhan, tidak satu pun orang yang benar, tidak satu pun orang yang tidak berdosa. Dan dengan jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang, Roma 3 ayat yang ke-9, telah berada di bawah kuasa dosa, dan upah dosa adalah maut, yang adalah kebinasaan. Nah, tetapi kita kembali ke teks tadi, bahwa bagi orang Yahudi, penawar dari dosa ini adalah hukum Taurat. Penawar dari dosa ini adalah hukum Taurat, saudara. Apa maksudnya? Dengan menaati hukum Taurat, dengan melakukan semua yang Tuhan berikan di dalam perjanjian lama, mereka pikir mereka bisa diselamatkan, saudara. Mereka pikir mereka bisa diselamatkan. Tetapi rupa-rupanya pada akhirnya orang Israel, orang Yahudi itu pun realitanya tidak bisa memenuhi dan sulit untuk mengikuti tuntutan hukum Taurat yang pada akhirnya mereka gagal, saudara. Sebaik apapun usaha mereka, sebaik apapun upaya mereka, pada akhirnya mereka tulus gagal. Hukum Taurat dan kegagalan untuk menaatinya justru semakin menyadarkan orang Yahudi bahwa mustahil mereka bisa diselamatkan dengan usaha dan upaya mereka sendiri. Sehingga disinilah kemudian kita menyadari kita perlu grace-nya Tuhan, bukan grace-nya Kodani, begitu. Kita perlu anugerah yang dari Tuhan. Karena apa? Kita mungkin berpikir saya baik, saya oke-oke aja, saya nggak aneh-aneh hidupnya. Tetapi mungkinkah bisakah kita diselamatkan dengan perbuatan baik? Sesaleh apapun kita, sebaik apapun kita, sesuci apapun kita, perbuatan baik kita tidak akan bisa membawa kita kepada keselamatan. Selain hanya oleh karena anugerah Tuhan itu sendiri. Amin. Roma 6 ayat yang ke-23. Ayat yang sangat familiar untuk kita. Saya minta ya satu orang pria bacakan untuk kita semua. Amin. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menegaskan sekali lagi bahwa kita diselamatkan bukan karena upaya kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi hanya karena karunia Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus, melalui karyanya di kayu salib, saudara. Melalui karya Tuhan di kayu salib. Sekali lagi, sebaik apapun kita, sebenar apapun kita, tidak akan mungkin membawa kita untuk diselamatkan. Saudara, renungkan aja, saudara. Kira-kira pantas enggak kita menyentuh kain yang bersih dengan tangan yang kotor? Pantas atau tidak kita menyentuh kain yang bersih dengan tangan yang kotor, saudara? Tidak, saudara, tidak. Nah, sekali lagi firman Tuhan datang kepada saya dan saudara di pagi hari ini. Kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Hubungan kita di hadapan Allah dengan Allah kembali dibenarkan hanya karena semata-mata anugerah Tuhan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib, saudara. Di kayu salib, dan Yesus lakukan semuanya untuk saya dan saudara. Kan dalam perjanjian lama firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran, kesucian, kesalehanmu itu seperti kain kotor, saudara. Seperti kain kotor. Dan kalau dalam konteks perjanjian lama, kain kotor yang dimaksud di situ adalah kain yang habis dipakai perempuan setelah pendarahan, saudara. Yang habis dipakai perempuan setelah pendarahan. Jadi saudara bisa bayangkan, firman Tuhan mengatakan bahwa kesalehanmu, kebaikanmu itu seperti kain kotor. Tidak satu pun dari kita yang pantas, tidak satu pun dari kita yang layak datang kepada Allah yang Maha Kudus. Sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, tidak akan mungkin, tidak akan pantas, tidak akan layak untuk datang mendekat kepada pribadi Allah yang Maha Kudus, saudara. Saudara renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, artinya apa? Setelah kita dapat kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan dengan Yesus lakukan di kayu salib, saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Dan hidupilah
anugerah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Karena apa saudara? Tanpa anugerah Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, mustahil kita bisa bertahan. Mustahil kita bisa hidup seperti sekarang saudara. Makanya menjadi begitu menyedihkan, begitu mengharukan ketika ada kemudian orang-orang yang menganggap bahwa Injil, bahwa karya Tuhan Yesus di kayu salib sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja begitu. Sebagai sesuatu yang tidak lagi kemudian menyadarkan kita, membuat kita sadar atau membuat kita mengingat apa yang telah Tuhan lakukan di kayu salib. Nah, hidupilah anugerah Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Sebab tanpa anugerah Tuhan mustahil bagi kita untuk bisa bertahan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Bagian yang kedua, slide berikutnya. Nah, apa itu kuasa Injil? Bagian yang kedua di sini adalah kuasa yang membawa kelepasan dan pengharapan. Kuasa yang membawa kelepasan dan pengharapan. Di awal tadi saya sudah katakan, sebaik apapun orang, sebaik apapun manusia, sepintar apapun manusia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dia alami, menyelesaikan berbagai permasalahan yang datang dalam hidupnya. Rupa-rupanya saudara, ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Apa itu? Dosa. Masalah yang mustahil dengan kebenarannya, dengan kesuciannya manusia bisa diselamatkan. Masalah itu dosa saudara. Nah, dosa sejak awal peradaban manusia di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama, di sana kita bisa melihat bahwa dosa merupakan masalah utama manusia. Masalah utama manusia. Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16 saya akan bacakan untuk kita semua. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran, saudara. Jadi dalam pasal ini kita bisa melihat bahkan dari bagian Alkitab, seluruhan bagian Alkitab, dosa merupakan masalah utama umat manusia. Dan kemudian dikatakan di sini kita bisa melihat bahwa dosa, bagaimana dosa itu digambarkan sebagai sesuatu yang memperbudak manusia, begitu. Yang Alkitab katakan, yang memimpin kamu kepada kematian. Dosa tidak hanya memisahkan kita dari Allah, saudara, tetapi kemudian merusak karakter kita dan ujung-ujungnya kemudian mengikat kita sampai kita binasa. Makanya kan ada orang yang bilang, nggak apa-apa, kan baru kecil-kecil aja, tipu-tipu kecil begitu. Nah, nggak apa-apa, sembunyi-sembunyi, kan cuma kecil, kan nggak ada yang tahu begitu. Nah, tanpa kita sadari, kadang-kadang hal-hal yang kita anggap biasa, hal-hal yang kita anggap lumrah, hal-hal yang kita anggap kecil, itu kemudian menjadi kesempatan bagi iblis untuk kemudian menyeting diri kita dan kemudian mengatur kita untuk kemudian kecil-kecil, lama-lama setelah sadar udah menjadi dosa yang besar begitu. Kecil-kecil kemudian pada akhirnya baru sadar bahwa ya saya telah salah begitu. Karena apa? Sesuatu yang kadangkala kita anggap biasa, sesuatu yang kadangkala kita anggap lumrah, pada akhirnya membentuk kita, membentuk karakter kita, yang pada akhirnya mengikat kemudian akan membinasakan kita, saudara. Nah, makanya hati-hati dengan segala sesuatu yang kita anggap lumrah, dengan segala sesuatu yang kita anggap biasa, dengan segala sesuatu yang kita anggap kecil. Nah, sesuatu yang besar selalu dimulai dari yang kecil dan sederhana. Begitu. Sesuatu yang besar tidak akan pernah menjadi besar kalau tidak pernah dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Jadi kenali itu, saudara. Bisa jadi hobi kita, kebiasaan-kebiasaan kita, atau apapun itu yang menurut kita kayaknya biasa-biasa aja, lumrah, nggak dosa, saudara. Dan pada akhirnya baru kita sadar, setelah itu merusak karakter kita. Dan kemudian ujung-ujungnya pada akhirnya membinasakan kita, saudara. Kalau Upin Ipin kan bilang, sikit-sikit lama-lama jadi bukit, begitu toh. Nah, kadangkala kita sulit mengenali, kadangkala kita sulit memahami bahwa
Kayaknya ini dosa deh. Atau kayaknya bukan. Tapi kan kecil doang begitu toh. Tapi kan sederhana doang. Dan lagian juga nggak ada yang lihat kok. Nah, kenali itu saudara. Apapun itu yang kemudian dapat merusak karakter kita. Dan mengikat kita kemudian membuat kita binasa. Memisahkan kita dari Allah. Tetapi saudara, Roma 6, sekali lagi kembali. Ayat yang ke-22. Di sana dikatakan begini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal saudara. Melalui kuasa Injil, orang percaya dibebaskan dari perhambaan dosa, dibebaskan dari kuasa dosa. Tetapi tidak hanya dibebaskan, Tuhan mau kita untuk kemudian menjadi hamba kebenaran, untuk melakukan sesuatu yang benar. Kita dipanggil untuk melakukan bukan sesuatu yang cemar, tetapi melakukan sesuatu yang benar. Karena itulah kemudian kita dipanggil. Jadi kuasa Injil adalah kuasa yang kemudian mengubahkan kita. Tidak hanya mengubahkan kita, tetapi memberikan kita satu tanggung jawab yang baru untuk dipanggil menjadi orang-orang yang berkenan dan hidup benar di hadapan Allah, saudara. Dan kabar baiknya sekali lagi, masalah ini diselesaikan ketika Yesus mati di kayu salib. Dan kematian Yesus di kayu salib di sini memberikan pengharapan baru bagi dunia. Memberikan pengharapan baru bukan hanya bagi dunia, tapi lebih spesifiknya memberikan pengharapan yang baru bagi saya dan saudara. Saudara bayangkan apa yang telah Tuhan lakukan di kayu salib. Masalah yang tadinya sulit untuk diselesaikan, sulit untuk dibereskan oleh umat manusia karena ketidakmampuan dan keterbatasannya. Inilah kemudian yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di kayu salib, yang kemudian memberikan pengharapan baru bagi kita. Yang tadinya kita dikatakan adalah orang-orang yang pemberontak, adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang harusnya binasa. Tetapi karena karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, ini kemudian memberikan kita harapan yang baru, memberikan status yang baru. Reputasi kita di hadapan Allah kembali dibenarkan. Kembali status kita di hadapan Allah kembali diperbaharui sebagai orang yang benar, sebagai umat pilihan. Dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib, saudara. Kemarin waktu KTB mahasiswa, kita sharing, sharingnya keren sih. Maksudnya kayak ya memang kita sharing awalnya kan ya biasalah anak-anak muda hahaha ketawa-ketawa begitu kan. Tapi ada satu momen yang menurut saya itu sangat keren saudara. Karena ya kita kemarin sharing tentang ya kehidupan anak muda lah. Tapi pada akhirnya kemudian ada satu pertanyaan yang keluar begini. Menurut kamu, waktu kamu lihat salib atau misalnya kamu mengingat salib, apa yang ada dalam pikiran kamu begitu? Apa yang ada dalam pikiran kamu gitu. Masing-masing setiap kita kemudian mengatakan, ya saya ketika melihat salib atau ketika mengingat salib, saya mengingat apa yang telah Tuhan lakukan buat saya begitu. Ketika melihat salib, ketika mengingat salib, saya mengerti bagaimana besarnya kasih Tuhan bagi kita. Nah maksud saya saudara, kadangkala ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja buat kita. Atau mungkin juga kita mulai berpikir bahwa salib itu atau karya Tuhan di kayu salib menjadi sesuatu yang ya lumrah, ya memang Tuhan emang harus kayak gitu ya, lakuin aja. Atau mungkin juga kita berpikiran bahwa salib itu menjadi sesuatu yang tidak relevan buat kita, saudara. Tetapi inilah kemudian yang kita percayai sebagai dasar imannya kita, saudara. Bahwa apa? Tidak akan ada pengampunan dosa tanpa sebuah pengorbanan, saudara. Tidak akan ada pengampunan dosa tanpa pengorbanan. Umat Israel sudah membuktikan bagaimana mereka bisa diampuni, mereka bisa dilayakan dengan menyembelih berbagai ternak, domba, lembu dan lain sebagainya untuk mereka kemudian bisa datang kepada Allah. Tetapi pada akhirnya mereka gagal, saudara. Gagal. Dan kemudian Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar di atas kayu salib.
sebuah pengorbanan demi sebuah pengampunan yang membawa pengharapan bagi kita, saudara. Meskipun kita tahu bahwa kadangkala kita hidup tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan, bisa aja kita nyakitin Tuhan begitu. Dalam perenungan pribadi, bahkan saya sering di KTB mahasiswa kemarin saya katakan begini. Kira-kira waktu kamu lahir, coba kita kemarin sharing bilang begini. Coba renungkan begitu. Kira-kira kamu bisa nggak bayangkan atau apa yang ada dalam ekspektasi? Coba renungkan aja begitu. Kira-kira apa ya? Waktu Tuhan ciptakan saya, waktu saya lahir di dunia, waktu Tuhan membentuk saya dalam kandungan ibu saya. Kira-kira ekspektasi Tuhan buat saya apa begitu? Kira-kira ekspektasi Tuhan buat saya apa? Begitu. Bahkan Tuhan melakukan semuanya di kayu salib, saudara. Jadi Tuhan mengerjakan semuanya di kayu salib untuk sebuah pengorbanan yang besar. Sebuah pengorbanan yang tanpa menuntut pamrih, menuntut balas, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya Tuhan mengampuni kita tapi dengan syarat begitu. Oke, kalau mau diampuni, kalau mau dia selamatkan, kamu harus punya uang sekian begitu. Kalau mau diampuni, kalau mau diselamatkan, kamu harus tinggi. Kalau untuk cowok kamu harus ganteng, kalau untuk cewek kamu harus cantik begitu. Oke, kalau misalnya kamu mau diselamatkan, minimal kamu harus kasih sebagian atau beberapa bagian dari apa yang kamu punya kepada saya begitu. Kalau kamu mau diselamatkan, kalau kamu mau diampuni, kamu harus datang berikan sesuatu yang bisa ditukar dengan keselamatan itu, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya Tuhan mengampuni kita dengan syarat-syarat manusia, tak satu pun dari kita yang lolos seleksi, saudara. Tak satu pun dari kita yang akan layak, tak satu pun dari kita yang akan pantas untuk menerima pengampunan yang besar dari Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib, ada pengampunan, ada pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kembali memperbaiki status kita di hadapan Tuhan. Jadi tidak akan ada pengampunan tanpa sebuah pengorbanan, dan melalui pengorbanan inilah lahir pengharapan bagi saya dan saudara. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, lahirlah pengharapan untuk saya dan saudara. Jadi saudara, bagaimana kita meresponi atau bagaimana kita melihat salib yang adalah karya Tuhan Yesus, yang adalah simbol dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, atau bagaimana kita respon kita, sikap hati kita ketika kita mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Ini yang kemudian akan membuat kita mengalami kuasa dari Injil itu, yaitu kuasa yang membawa kita kepada kelepasan dan memberikan kita sebuah pengharapan yang baru, saudara. Sebelum saya masuk pada bagian yang terakhir, dalam beberapa kesempatan dalam hidup, dalam beberapa momen dalam hidup, saya ketemu dengan orang-orang yang kemudian itu tadi seperti mengatakan bahwa ngapain sih Tuhan repot-repot mati buat saya begitu. Karena ada orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa ya memang Tuhan udah harus kayak gitu, dan kemudian menganggap dan merasa bahwa Injil itu adalah sesuatu yang tidak relevan bagi saya. Atau Injil itu sesuatu yang memang lumrah dan seharusnya demikian. Bahkan mungkin saudara pernah mengalami atau tidak jarang, saudara akan mengalami orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa Tuhan kok mati telanjang. Atau mungkin ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kok mati harus mempermalukan dirinya. Kalian kok mau sembah Tuhan yang mati dipermalukan, mati seperti itu, mati dengan keadaan setengah telanjang dan lain sebagainya. Nah, ketika saya merenungkan kebenaran firman ini, saudara, hati saya menangis, saudara. Kenapa? Karena melalui karya Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, dan yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang memalukan, Tuhan Yesus rela dirinya dipermalukan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia ditempatkan di antara para penjahat-penjahat. Supaya apa? Kita kembali dibenarkan di hadapan Allah, saudara. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terakhir. 1 Korintus 1 ayat yang ke-23. Ayat 23 kemudian kita lompat ayat yang ke-30. Begini dikatakan.
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Kemudian di ayat 30 dikatakan demikian, tetapi oleh Dia, Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, saudara. Jadi ya mungkin untuk beberapa orang Injil adalah sesuatu yang gak relevan atau sesuatu yang menurut kita ya biasa-biasa aja, saudara. Tetapi apa makna pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita secara pribadi, saudara? Nah, untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu, kenapa dia anggap bahwa salib adalah suatu batu sandungan, bahwa ya orang yang mati di kayu salib pada waktu itu hanyalah seorang penjahat atau orang yang melakukan kejahatan yang besar begitu. Dan untuk orang-orang yang gak tahu dan untuk orang-orang yang gak kenal, untuk orang-orang yang gak paham, itu adalah suatu kebodohan begitu. Sesuatu yang mempermalukan. Kok raja matinya kayak gitu? Kok raja mati di antara para penjahat-penjahat, di antara para orang-orang yang seharusnya mati demikian. Tetapi saudara, untuk kita yang percaya, salib atau karya Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah sesuatu yang kemudian membenarkan kita. Adalah sesuatu yang kemudian mengubahkan kita, bahkan menebus kita untuk kemudian masuk dalam hitungan sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang telah dipulihkan. Jadi ketika kita mengingat kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, seharusnya ini bisa membawa kelepasan bagi kita. Tidak hanya membawa kelepasan, tetapi juga membawa pengharapan yang baru bagi kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Saya jemput semua pemain musik. Mari saudara, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya telah selesai berbicara, tapi biar kiranya Roh Kudus yang terus berbicara dan terus mengingatkan saudara akan apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ku hidup bagimu Tuhan. Tuhan, Kau adalah kebenaran yang menyelamatkan kami. Pejamkan mata jasmanimu, kita renungkan setiap lirik dari pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup, saya jemput kita semua bangkit berdiri, katakan pujian ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga, tidak ada sesuatu yang lebih mulia selain karya-Mu di kayu salib bagi kami Tuhan. Ajar kami menghargai setiap kesempatan, setiap momen dalam hidup ini yang Tuhan izinkan kami untuk menjalaninya Tuhan. Terima kasih untuk resiko yang berani Engkau ambil untuk mengasihi kami Tuhan. Meskipun Engkau tahu kami akan menyakiti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau kerjakan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini saudara. Introspeksi hati kita, introspeksi diri kita. Bagaimana hidup kita selama ini? Sudahkah kita hidup dalam anugerah itu? Sudahkah kita hidup dalam kasih itu?
Atau mungkin kematian, pengorbanan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Atau sesuatu yang wajar-wajar saja buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu saudara. Tuhan sudah melakukan lebih dari apa yang saudara pernah pikirkan. Tuhan sudah melakukan lebih daripada apa yang saudara pernah minta. Dan dari apa yang pernah saudara rencanakan dalam hidup ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan di atas segalanya, terpuji nama-Mu kekal selamanya, kekal selamanya Tuhan. Oh, kami bersyukur untuk karya-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kalau ku hidup. Serahkan kepada Pak Agus untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Amen, haleluya. ku hidup bagimu. Amen, haleluya. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya bahwa kematian-Mu itu adalah suatu fakta sejarah. Dan fakta itu memiliki dampak kekal di dalam setiap kehidupan manusia. Hanya ada dua respon, menerima atau menolak. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami, orang-orang yang sudah
mengenal kebenaran ini. Kadang informasi yang berulang-ulang kami dengar, itu membuat kami menjadi akrab, menjadi bahkan kehilangan nilai dengan informasi itu. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, intensitas atau banyaknya mendengar informasi bukan menjadi jaminan kami hidup di dalam kebenaran itu. Perubahan oleh karena informasi itulah yang menyebabkan atau yang menjadi jaminan bahwa sebenarnya kami hidup di dalam informasi yang kami dengar. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Menjalani taat, perubahan hidup yang terjadi oleh karena kebenaran yang kami dengar. Itulah jaminan bukti yang menunjukkan kami hidup dan menghidupi firman Tuhan yang kami dengar. Itu sebabnya biarlah hidup kami meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan berpadanan dengan berita Injil itu. Anugerah menolong kami untuk berubah, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Anugerah menolong kami untuk membuka mata bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri. Anugerah untuk menolong kami untuk menyadari ketika kami disakiti, kami diajar untuk mengampuni. Sebab Tuhan, Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Dan melalui berita Injil penderitaan-Mu di atas kayu salib menolong kami bahwa penderitaan kami tidak sebanding dengan apa yang Kau kerjakan atas hidup kami. Sehingga kami melalui kebenaran firman Tuhan akan terus berpengharapan di tengah-tengah penderitaan ya Tuhan. Tidak mundur di tengah-tengah tantangan dan penderitaan. Apalagi oleh karena kenyamanan ya Tuhan. Kami tidak menjadi lembek, tidak menjadi lemah oleh karena kenyamanan. Justru oleh karena kenyamanan itu berarti Tuhan punya rencana untuk kami melalui kenyamanan itu berbagi berkat buat orang lain. Supaya mereka yang susah diberikan kekuatan oleh karena kasih yang kami tebarkan dan pengharapan yang kami bagikan. Melalui apa yang kami merasa bahwa kami sudah nyaman dengannya. Tetapi ketika kami berbagi, bagaimana sulitnya berbagi itu, kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenyamanan-Mu, surga yang mulia, untuk menjadi manusia yang pada akhirnya menyadarkan kepada kami berbagi adalah satu jalan surgawi. Untuk kami bisa mengalami kasih Tuhan melalui jalan-jalan yang orang lain sedang hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami masing-masing untuk dapat menanggapi firman Tuhan dengan mengalami perubahan hidup demi perubahan hidup. Dan mengingat orang lain yang belum mengenal Engkau, untuk mereka juga boleh mengenal Engkau. Demi nama Yesus kami juga memberkati hamba-Mu. Saudara Raymond, Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini sesuai dengan kapasitas-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan dulu kembali, saya serahkan kepada Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to SIF. Sebelum pengumuman hari ini, bentar saya ganti mic. Oke, sebelum pengumuman hari ini kita akan terlebih dahulu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya akan pimpin doa persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan indah ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau saja dan pekerjaan baik Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan yang memberi dan kiranya Engkau berkati agar gereja ini dapat mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk persembahan, saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di depan sini ya, atau saudara juga bisa ingin memberikannya secara tunai, bisa memberikannya di kotak sumbangan yang ada di belakang. Sambil saya akan bacakan satu ayat. Nah, ayat baru nih hari ini, biasanya saya nggak pernah sebutin ayat ini. Dari Pak Agus kemarin. Di 2 Korintus 9 ayat 8.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Oke. Dan ayat ini juga menjadi dasar dari kemarin kebetulan saya dan beberapa teman dipercaya untuk menjadi sidana untuk sponsor acara Natal, untuk mencari dana lah ya untuk sponsor acara Natal kita, dan akhirnya kemarin saya minta satu ayat dari Pak Agus dan diberikanlah ayat ini, dan kebetulan saya juga dikasih kesempatan hari ini untuk pengumuman. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang acara kita yang luar biasa tahun ini. Habis ini kan Christmas is coming, dan kita tentunya dari gereja saya juga nggak sabar untuk menanti-nantikan, dan kita juga mengambil tema Spread Love and Hope. Nah, ini kita mau ceritain sedikit ya. Jadi awalnya ini kan Pak Agus bilang, yuk kita bikin acara caroling to family gitu. Awalnya kita kan, jujur saya pribadi tuh kayak, yakin dah ini ke keluarga-keluarga ini gimana gitu kan ya. Tapi jujur waktu ditanyain, Devita, papa mamamu kira-kira gimana gitu. Dalam hati tuh saya mikir, mau gak ya papa mama saya gitu. Yakin gak ya gitu. Tapi saya udah join 2 kali. Pertama itu di keluarga Musi, keluarganya Priscil Wiang, Eca dan Pam juga. Terus saya join juga di keluarganya Willy Marisa, 2 kali saya join. Dan jujur saya gak nyangka bahwa respon mereka very positif. Bahkan mereka bilang harus ini katanya. Wah, jadi kita kan tujuan awalnya itu kan kita cuma ingin mengenal keluarga mereka. Dan mereka ternyata sangat antusias untuk mengenal kembali gereja di mana their family itu grow gitu. Gereja kemarin mereka bertumbuh gitu. Dan itu juga meyakinkan saya juga, wow, caroling ini efeknya luar biasa gitu. Jadi guys, kalau misalnya mungkin di sini kalian ada keluarga yang belum didaftarkan namanya, ini kesempatan masih terbuka. Nggak ada namanya kebanyakan. Kita di sini timnya dibagi-bagi. Jadi teman-teman mungkin yang papa mamanya ini dicoba, tanya dulu aja, jangan mikir dulu gitu. Dalam hati saya kemarin udah mikir, alasannya apa yang mau saya pakai supaya papa mama saya nggak usah diajak aja gitu. Itu di dalam otak saya udah kayak gitu. Tapi sekarang saya begitu lihat 2 kali, saya lihat, wow, saya coba dulu deh. Siapa tahu papa mama saya juga malah terberkati gitu melalui caroling yang kita adakan. Toh kita juga nggak perlu nyiapin apa-apa, jangan ditiru ya keluarga yang kemarin-kemarin ini ya. Nggak perlu, cuman nyediain tempat duduk sudah. Kita akan datang, kita akan nyanyi dan doa. Itu bukan suatu hal yang sulit untuk dilakukan dan juga bukan suatu hal yang terlalu wow. Tapi mungkin mereka bisa terberkati, dan poinnya adalah mereka akan diundang di acara kita yang akan diadakan mungkin di berikutnya ya. Nah, yang akan diadakan di ini maaf kecil ya, tanggal 15 Desember itu di Grand Club Gubeng. Beda loh guys, kalau misalnya kita tuh bilang, "Pah, Mah, mau datang nggak acara ini?" Pasti mereka, ngapain gitu. Tapi begitu kita sudah benar-benar formally invite, kita ajak teman-teman kita kayak caroling kemarin, dan kita secara formal mengundang. Kemarin kebanyakan waktu saya ikut positif. Karena itu cara undangnya berbeda gitu. Karena mereka lihat bahwa ada niat dari hati kita tuh benar-benar kita sampai effort ngundang aja sampai ngajakin Pak Agus, ngajakin tim untuk benar-benar mengundang gitu ya. Dan itu menjadi dasar kenapa sih kok sampai kita ini bikin acara Christmasnya ini besar-besaran. Kok nggak di sini aja sih Pak? Oh enggak, tahun ini konsep kita spread love and hope dan fokusnya kepada family. Kalau di sini nggak muat. Kita total ada 100 partisipan yang bakal datang, termasuk member anggota kita, anak-anak juga extended family, yaitu papa mamanya tadi yang diundang, adik-adiknya itu boleh untuk datang. Makanya kita memutuskan untuk membuat acaranya di The Grand Club Gubeng Desember 15 jam 10. Dan juga spesialnya karena memang udah semakin banyak ya anak-anak, itu kita juga akan adakan KKR khusus untuk anak-anak di tanggal 7 Desember jam 4 sore. Nah, jadi itu background sedikit ya acaranya, kenapa kok kita buat tahun ini seperti itu ya. Kita ingin juga memberkati gitu guys. Tujuan utamanya tuh memberkati seperti yang ayat tadi itu ya. Yang tadi di 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, karena kita pindah tempat dan tentunya kita ini kan ada pembelian 100 paket buffet ya yang kita adakan, dan juga sewa gedung dan berbagai souvenir, berbagai acara, dan banyak hal-hal yang perlu kita siapkan. Karena itu kita juga membutuhkan dana, support dari kalian. Nah, ini saya jelasin juga sedikit, konsepnya kali ini dengan berbagai pertimbangan. Kita akhirnya buka dengan konsep sponsor. Nah, di sini hanya ada 1 angka guys,
1 juta. Di sini kita membuka sponsorship. Jadi baik teman-teman yang bisa kalian untuk bergerak hatinya untuk mensupport acara kita, kalian bisa transfer ke rekening yang gereja biasanya. Itu di note Christmas sponsor your name or your company name. Kita ini family. Di sini kita family, kita nggak memaksa ataupun memastikan, oh siapa nih yang kita mau tembak untuk kita ini ayo sponsor kita. Tidak. Di sini kalian boleh berhak untuk memilih untuk mensponsorkan kita, atau jika enggak ya kalian cukup doakan dalam doa, dan yang penting kalian ngundang family kalian. Tapi jika kalian memang tergerak untuk mensupport acara kita, The Spread Love and Your Love and Family Hope itu, kalian bisa transfer sejumlah akun ini dan kita akan memfeature, ini di sini ada disebutkan ya, memfeature logo kalian di akhir event sebagai apresiasi dari kita. Dan kita juga ini di sini sekali lagi kita mau sampaikan, ini bukan untuk perang-perangan logo ya, siapa yang support siapa enggak. Tapi kita pengennya kita pengennya itu supaya kita juga bisa ada timbal balik dari church ini, juga kita memberikan timbal balik yang luar biasa untuk kalian juga gitu. Toh kita juga di sini adalah family. Jadi jangan ada omongan wah perang logo nih, enggak. Kita bukan seperti itu guys. Kita di sini pengen minta support dan kita bentuknya memang tahun ini dengan berbagai pertimbangan kita putuskan untuk sponsorship. Nah kalau ada yang tanya, boleh nggak lebih dari 1 juta? Ya puji Tuhan. Berarti tadi ayatnya yang 2 Korintus 9 ayat 8 tuh bener-bener masuk di setiap hati kalian gitu ya. Kalau bisa banyak banget ya boleh gitu. Nah tapi tolong di note ya untuk transfer note-nya supaya kita tahu itu sponsor atau bukan. Ya. Nah jika kalian juga mau nanya misalnya, gimana Dev, aku mungkin sponsor nggak dulu deh, aku mau PK atau mau apapun itu bentuknya, nanti kalian bisa kontak saya, Sidana, Wiyang, atau Stefania. Nanti untuk tanya lebih lanjut, kita discuss secara personal aja untuk di luar sponsorship package ini. Itu aja sih untuk pengumuman acara kita luar biasa. Jadi kita tepuk tangan dulu dong. Kita sudah siapin ya, ini benar-benar supaya menjadi berkat guys buat setiap kita. Dan kita juga butuh dukungan dari setiap kalian untuk yaitu tadi Christmas caroling, untuk ngundang keluarganya supaya mereka juga kenal gitu. Di mana sih gereja tempat kita bertumbuh gitu ya. Dan tentu jangan lupa dananya, kita tetap butuh supaya acara ini juga dapat berlangsung dengan baik dan sesuai rencana. Oke, sekian itu untuk Natal. Dan saya umumin untuk minggu ke depan kita juga tetap invite teman-teman untuk bisa hadir setiap hari Minggu, akan ada Sunday service, dan juga untuk datang ke Sunday School ya di setiap hari Minggu jam 10. Lalu untuk Selasa akan ada Moment of Restoration yang diadakan secara onsite, dan kita juga merimain lagi untuk setiap Kamis akan ada KTB Barat, KTB Gathering, KTB Barat 1, 2 dan Timur. Dan untuk di Jumat akan ada KTB mahasiswa di sini di lantai 6 gereja. Sekian pengumuman dari saya kembalikan Pak Gus. Ya saudara-saudara, mari kita akan mempersiapkan Natal kita dengan baik, spread love and hope, dan biarlah kita menjadi alat untuk menyampaikan kasih dan pengharapan. Kemarin dalam waktu yang relatif bersamaan, selain ada tim yang Christmas Carol ke rumahnya Henry, ada Christmas Carol ke Paul dan Lisa ya. Tim yang sangat intim dan kiranya itu menjadi berkat. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu, kemarin hari Kamis, jadi saya ada rapat di Batam, dan kebetulan di hari terakhir, hari Kamis, kami di-assign untuk mengakhiri rapat meeting itu di Singapura ya. Jadi nyebrang, naik ferry ke Singapura, dan kami studi banding ke sebuah gereja. Kalau saudara tahu ada satu gereja namanya TCC ya, Trinity Christian Center. Dan kebetulan kami tur dipimpin 3 kelompok. Kelompok pertama itu dipimpin oleh senior pastor yang tahun lalu dia sudah handover penggembalaan kepada gembala yang baru. Tetapi dia yang membangun gereja tersebut ya dalam pelayanan dia, namanya Pastor Dominic. Karena ada 3 kelompok ini, yang pertama, kelompok pertama dipimpin oleh Pastor Dominic, yang kedua dipimpin oleh jemaat yang lain, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, yang saya ingin saksikan bagaimana pelayanan tersebut dibangun ya. Jadi saudara-saudara, waktu Pastor Dominic menjelaskan, ternyata
fasilitas itu ada ceritanya. Jadi ada 8 stories, 8 cerita, 8 kisah mulai dari penciptaan. Lalu ternyata tamannya ini kalau saya tidak salah antara story 5 lalu story 6 itu. Jadi di taman itu ada story tentang Yesus yang berjalan di atas air. Jadi tamannya ada waterfallnya, ya, ada air terjunnya yang kemudian menarik sekali. Karena dari story itu memimpin orang untuk menerima Yesus. Jadi pada story kalau saya tidak salah mungkin 5 atau 6 itu ada bridge, jembatan yang bentuknya salib. Dan di bridge itu kemudian seseorang ditantang untuk terima Yesus. Dan setelah bridge itu masuk kemudian di story yang namanya Heritage Wall. Heritage Wall itu, wah saya pikir kalau jemaat SF satu kali kita tur ke sana, saya ingin jelaskan karena menurut saya ini sebuah perjalanan iman yang dikomunikasikan lewat bangunan, ya saudara-saudara, lewat bangunan. Nah saudara-saudara, sampai di Heritage Wall itu menceritakan tentang bagaimana gereja itu dibangun mulai tahun 70-an, ya tahun 70 oleh misionari dari Amerika, dan Pastor Dominic adalah pastor pertama dari orang Singapura. Pastor pertama dari orang Singapura, dan bagaimana mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi mereka ditunjukkan di dalam Heritage Wall itu history bagaimana mereka sewa tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dan sampai mereka beli satu bangunan tua yang akhirnya kemudian bangunan itu karena sudah tidak muat lagi, dan kemudian mereka membeli tanah, kalau saya tidak salah menghabiskan sekitar 100 million Singapura atau kalau nggak salah, atau ya sangat besar sekali. Tetapi yang saya ingin katakan itu mulai dari kecil, saudara-saudara, dari mulai kecil. Dan saya menangkap satu pesan firman Tuhan di dalam proses studi tersebut atau studi banding. Pastor Dominic mengatakan banyak kali pelayanan start by faith but end not by faith. Banyak kali pelayanan dimulai dengan iman tetapi diakhiri dengan perhitungan-perhitungan manusia gitu. Perhitungan untung rugi, perhitungan macam-macam begitu. Tetapi bagaimana saya melihat seorang hamba Tuhan yang dia bisa hand over pelayanannya, padahal pelayanan begitu grow, saudara-saudara, bertumbuh. Tetapi dia telah mempersiapkan murid-muridnya untuk kemudian melanjutkan pelayanan, dan sekarang dia menjadi seorang yang melayani secara internasional. Dia melayani sebagai ketua dari Assemblies of God dari dunia, ya, WAGF gitu, World Assemblies of God Fellowship, dan dia sekarang menjadi ketua yang berusaha memobilisasi pertumbuhan gereja-gereja. Yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara, seringkali kita memulai dengan iman, tapi ketika sudah dalam kondisi-kondisi tertentu, kita banyak perhitungan. Let's activate our faith again. Mari kita aktivasi iman kita sekali lagi. Buat Natal ini, saudara-saudara, mari kita percaya Tuhan memberkati pelayanan kita, dan kita ingin menjadi berkat buat orang lain. Mari kita bangkitkan iman kita sekali lagi, ya. Coba lihat kalau kita sudah mulai menjalani dengan perhitungan kita. Oh, saya ditantang, saudara-saudara, untuk kembali mengaktifasi iman. Saya tidak tahu sampai berapa lama saya pelayanan di SAM. Tapi saya ingin menjadi hamba Tuhan yang menghidupi kehendak Tuhan. One day kalau Tuhan mengatakan, Agus, your time is enough, saya akan pergi. Saya akan pergi. Tapi saya pastikan saya pergi juga dengan langkah iman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara pada kesempatan hari ini. Hidupkan iman saudara-saudara. Lihat dengan iman. Pekerjaan saudara-saudara pandang dengan iman. Apa maksud Tuhan dengan pekerjaan saudara-saudara? Apa maksud Tuhan dengan tantangan yang saudara hadapi? Aktifkan iman saudara-saudara. Pandang iman.
yang berfokus kepada Tuhan. Karena melalui itu semua saudara akan diubahkan. Hidup kita makin mature, makin dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dan menyerahkan setiap kehidupan kita masing-masing kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, ketika kami nobody, bukan siapa-siapa, kami seringkali bersandar kepada Tuhan. Dan ketika kami menjadi somebody, menjadi seseorang yang diperhitungkan, memiliki pengaruh, berita Injil mengingatkan kami, siapapun kami still nobody kalau bukan karena Yesus. Itu sebabnya kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong jemaat-Mu untuk terus hidup dengan iman. Tuhan, bisa jadi kami sukses di tempat, di area tertentu, tetapi deep in our heart, di dalam hati kecil kami tahu bahwa kami sering masih struggle di area-area tertentu. Dan itu sebabnya kami terus belajar untuk percaya, beriman kepada Tuhan. Untuk kami menang di area-area itu juga Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka struggle ya Tuhan, mungkin struggle dengan diri mereka sendiri. Kami mau berdoa, biarlah iman mereka akan menolong mereka berkemenangan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami bisa menang, untuk spread love and hope, membagi pengharapan dan kasih kepada orang-orang lain. Kadang-kadang kami menjadi overthinking ketika kami mulai melangkah di luar zona nyaman kami. Kami merasa beban, tetapi Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mampu berjalan di atas air, mampu melewati keterbatasan kami. Dan karena Yesus sudah mendahului kami mau berdoa keluarga-keluarga yang akan kami kunjungi. Biarlah Tuhan melangkah mendahului kami dan keluarga-keluarga yang kami telah kunjungi. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah hari-hari mereka akan dipenuhi dengan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong seluruh panitia Natal yang bekerja keras, seksi dana, semua bagian. Kiranya Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Demikian juga setiap kami yang punya anggota keluarga yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, untuk kami menjadi penghibur, penguat bagi keluarga kami yang sakit. Dan melaluinya Tuhan, kuasa-Mu nyata, Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Demikian juga yang mereka sedang menghadapi persoalan, biarlah melalui kami mereka mendapatkan kekuatan dan bahkan jawaban melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah engkau suami istri yang sepakat untuk Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, bahkan melalui tantangan-tantangan yang kau hadapi. Percayalah, engkau orang-orang yang dipanggil untuk terus percaya dan beriman, bersandar kepada Tuhan sampai engkau
menjadi pahlawan-pahlawan iman. Sehingga ada kesaksian yang selalu baru di dalam hidupmu. Melaluinya engkau akan bergairah untuk terus mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan orang-orang yang belum percaya di sekitarmu, mereka beroleh selamat karena melihat kesaksian hidup melalui setiap apa yang kau kerjakan. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus menjemput kita semua yang setia. Haleluya, amin. Ya, Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amen, amen. Happy Sunday, God bless you all.